kita dari We Talk. Nah, di podcast kali ini kita mau bahas tentang life after high school. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri aku. Aku Valentina Salmika dan sekarang aku ditemenin sama teman-teman yang lain nih. Boleh dong Kak kenalin dirinya? Perkenalkan, nama aku Yeremia Christian. Nama aku Anisi Tanggang. Nama aku Naifira. Oke, kira-kira kakak-kakak semua ini dari mana? Kita semua sama-sama dari kampus ITHB. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, hari ini di podcast kita mau bahas apa sih? Di podcast hari ini kita bakal bahas perbedaan tentang SMA sama kuliah nih. Nah, sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngirim pertanyaan di NGL link kita kemarin. Langsung aja ya, kita masuk ke topik yang pertama nih. The biggest difference from high school to college nih. Perbedaan apa sih kira-kira yang kakak-kakak rasain dari SMA ke kuliah? Siapa dulu nih yang mau jawab? Aku dulu deh. Perbedaan pertama yang paling kerasa tuh di jadwal ya. Soalnya kalau di jadwal tuh di SMA biasanya kita dari pagi sampai sore. Itu udah full kita belajar terus. Tapi kalau di kuliah tuh belum tentu. Bisa jadi paginya kosong, kita baru mulai kuliah ini di siang atau di sore gitu. Iya, pernah nggak kayak Remia udah ngejadwalin nih karena sorenya kosong terus mau ada agenda lain tiba-tiba ada kelas jam itu? Oh, pernah. Jadi buat kelas pengganti biasanya di hari Sabtu gitu. Gitu teman-teman tuh. Jadi kita harus siap siaga nih, tapi lebih fleksibel lah ya waktunya. Kalau dari kakak yang lain, ada nggak? Dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku sih perbedaannya waktu kalian SMA ada yang namanya ekstrakurikuler pasti nggak terlalu banyak ya, paling cuma 5-7. Tapi kalau kalian nanti udah kuliah ada yang namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di situ banyak banget kalian bisa ngembangin minat bakat kalian di situ. Jadi nggak sedikit lah kalian bisa pilih-pilih nanti waktu kuliah. Kalau boleh tahu Kak ini emang ngambil UKM apa sih sekarang? Aku sendiri pilih UKM badminton. Tuh teman-teman, jadi di kuliah juga ada ekstrakurikuler atau UKM olahraga ya, macem-macem lah pokoknya. Kalau dari Kanola nih, apa nih perbedaan yang paling kelihatan banget? Yang paling kelihatan banget ya yang kita rasain ya pasti kalau waktu SMA kan kita masih pakai seragam, harus pakai seragam lengkap gitu kan. Sekarang kita bajunya boleh bebas. Bebas ya. Tapi tetap sopan dong ya. Kan? Nah gitu tuh teman-teman. Jadi sejauh ini itu aja sih yang paling kelihatan ya dari SMA ke kuliah. Nah ada pertanyaan dari teman-teman kita di NGL Link. Cara keluar dari zona gap year dan susah nggak sih ngikutin pembelajaran kalau habis gap year tiba-tiba kuliah tuh? Biasanya kan kalau gap year tuh kita ada waktu senggang ya 1 tahun kan. Nah boleh nggak tuh kakak kasih jawabannya? Kebetulan nih kita aku sama Kak Yeremia ini kita gap year kemarin setahun. Jadi kita menunda setahun untuk dari lulus jadi nggak langsung kuliah. Tapi menurut aku kita harus ya di gap year ini kita juga harus tetap produktif supaya kan karena dari jadwal SMA yang terus belajar, terus jangan sampai kita 1 tahun ini dari gap year ini 1 tahun terus nggak belajar sama sekali. Langsung udah gitu ke kuliah yang materinya jauh lebih kompleks ya. Iya benar. Jadi jangan sampai ya diem-diem aja gitu waktu gap year. Gitu. Berarti jangan nganggur ya guys. Nah nih kalau untuk Kak Yere nih kan katanya gap year juga ya. Iya. Nah cara keluar dari zona gap year itu gimana sih? Biasanya kan orang kalau gap year udah kehilangan semangat sama antusias buat kuliahnya. Gimana tuh Kak? Kalau keluar dari zona gap year-nya sih, kita harus mikir buat ke depannya ya. Kalau misalnya pas gap year kerja, kita harus mikir apakah dengan upah segitu cukup. Kita harus mikir ke depannya gitu. Gimana ekonomi kita selanjutnya. Kalau kita mau lebih besar kan berarti kita minimal harus punya gelar gitu. Jadi kita tetap harus kuliah juga gitu. Ya, sepakat ya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi gap year, tetap semangat, jangan sampai patah semangat. Next nih, aku punya pertanyaan keren juga nih. Cara milih kampus sama jurusan gimana sih? Pasti bingung kan ya, kampus tuh ada banyak banget nih di Indonesia, jurusan juga macam-macam. Boleh deh dari Kak Ani, ada nggak tips cara milih kampus dan jurusan versi Kak Ani? Aku sendiri waktu aku pilih kampus, aku nggak terlalu kesulitan karena prodi yang aku pengen itu hampir di setiap kampus ada, yaitu manajemen ya. Jadi aku tinggal milih aja sebenarnya kampusnya mau di mana. Tapi tips dari aku, kalian waktu
pilih jurusan itu harus dipertimbangkan juga dengan prospek kerjanya. Jangan pilih jurusan yang kayaknya nggak bakal kepake gitu di tahun nanti. Kalian juga harus pertimbangin prospek kerjanya di tahun berikutnya gitu. Kalau tips milih kampus nih gimana nih Kak? Tips pilih kampus, pastinya ya, pastinya kalian harus cari tahu dulu sih jurusan kalian ini ada di kampus mana aja. Jangan kalian pengen di kampusnya bagus tapi ternyata jurusan kalian nggak ada di situ. Pastinya harus pertimbangkan dulu jurusan kalian ada nggak sih di kampus itu. Iya bener banget nih. Kalau dari Kanola atau Kak Yere mau nambahin nggak? Ya, menurut aku sih kan kita sekarang banyak anak-anak tuh mikir kayak PTN tuh lebih bagus daripada swasta atau gini. Tapi menurut aku sama aja kok gimana PTN atau PTS. Betul. Karena yang penting itu pembelajarannya ya, kitanya belajar dengan benar atau enggak gitu sih. Jadi dimanapun juga asal kita semangat belajar ya Kak. Iya, jadi nggak masalah. Nggak masalah. Kamu masuk PTN Benar. atau PTS sama gitu guys. Kalau jurusan nih, tips milih jurusan versi Kak Yere gimana sih? Waktu itu Kak Yere sempet bingung gak? Karena kan banyak mahasiswa nih kan ngeluh kalau udah semester berapa, aduh kayaknya gue salah jurusan deh. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut Kak Yere? Kalau salah jurusan sih nggak tahu ya, karena saya nggak ngalamin. Soalnya saya masuk ke kampus juga karena beasiswa. Cuman gini, kalau salah jurusan, kita ambil aja dulu, kita belajarin apa yang kita pelajari sekarang. Ntar kalau di S2 atau S3 yang mau ngambil yang lain, bisa ambil jurusan yang kita mau sambil kita kerja mungkin gitu. Jadi teman-teman tetap semangat karena kampus tuh ada banyak, jurusan juga ada banyak. Tinggal dari sekarang nih buat adik-adik yang SMA boleh dicari-cari ya. Kayak Kak Ani tuh dia udah tahu mau masuk jurusan apa. Biasanya tes apa sih sebelum masuk kuliah tuh kakak biar tahu masuk jurusan apa? Biasanya itu dulu di SMA tuh suka ada kayak tes psikotes itu Psikotes, untuk ya. minat bakat kita itu kemana. Betul, tuh bisa ditiru ya adik-adik yang masih SMA. Nah, next nih yang keempat nih, topik keempat nih, cara cari temen. Nah, kayak ini semua nih orang nggak semua gampang ya buat making friends gitu. Boleh dong dikasih tipsnya gimana sih kalian cara cari teman kalian waktu kalian kuliah? Dari aku dulu ya. Boleh dong. Kalau dari aku sih cara cari temen aku gak kesulitan karena dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu kita udah terbiasa ya dengan teman-teman baru. Jadi pastinya waktu kalian dari SMA ke kuliah itu gak akan kaget. Kalau aku sendiri aku SKSD sih, jadi aku juga nggak menutup diri buat kenalan sama orang lain. Ya? Iya betul. Gampang SKSD, gak apa-apa. SD tuh nggak apa-apa guys, itu Iya malah. gak apa-apa. Jadi Iya. membuat kita malah jadi lebih bisa. Intinya kalian nanti waktu kuliah tuh jangan sendiri banget lah, jangan individualis banget. Harus ada teman juga. Tapi kan banyak nih Kak yang ngomong, aduh harus pilih-pilih temen nih, nggak semua bisa kita temenin. Nah itu gimana tuh tanggapan kakak? Pilih-pilih teman boleh, saringnya, maksudnya pilih teman-teman yang positif, bawa ke kalian, bawa diri kalian jadi lebih produktif, lebih berkembang, itu bagus. Jadi berteman tuh sama semua boleh berteman, tapi tetap di filter ya Kak, teman mana yang kita bisa temenin. Nah pertanyaan dari NGL tentang cari temen nih, kira-kira apa nih kiatnya agar kita bisa deket atau kenal sama kakak tingkat? Boleh dong Kak Yere dulu. Kalau mau buat deket sama kakak tingkat sih, ya bisa ikut organisasi ya, UKM atau HIMA gitu. Kita juga kalau kamu mau kakak tingkat kan ramah, tapi kita juga harus tahu batas, kita harus menghormati dia juga gitu. Kita tetap intinya kita harus punya attitude lah. Benar banget. Jadi itu bisa sambil kita berjalan kuliah sambil nyari temen dan dekat sama kating ya. Nah biasanya kan kalau kenal sama kating ini biasanya pas masa-masa ospek tuh ya, masa orientasi. Boleh dong diceritain pengalaman apa sih waktu orientasi? Seneng kah, seru atau kayak tertekan banget nih gue? Boleh dong dari Kebetulan kita waktu ospek itu ada online dan onsite. Ya. Jadi kita ada 4 hari online dan 1 hari penutup itu onsite. Nah walaupun kita tuh online tapi tetap seru-seru banget acaranya dan bener-bener ngerasa kayak
mengenal kampus lebih dalam lagi gitu. Dan acaranya juga seru-seru banget, nggak bosen sama sekali walaupun online. Dan kakak-kakak mentornya juga tuh asik-asik banget, seru-seru banget. Kita benar-benar senang lah untuk memasuki perkuliahan ini. Kalau dari Kak Ani, boleh dong cerita Aku masa tambahin ospeknya. sedikit ya. Aku sih waktu masa orientasi aku nggak kerasa kalau ada terkesan senioritas. Jadi aku benar-benar dibimbing, dikasih tahu sama kakak mentornya, gini loh sistem pembelajaran di kampus tuh, gini loh apa yang harus kalian lakuin, apa yang nggak boleh kalian lakuin, itu bakal dikasih tahu waktu aku masa orientasi. Berarti penting banget dong ya Kak kita ngikutin rangkaian acara kalau lagi ospek kampus tuh. Penting banget. Penting banget karena di situ dikasih tahu guys tata cara pembelajaran di kampus tersebut gimana, jadwal kuliah gimana. Nah, pasti jadwal kuliah sama kuis-kuis dari SMA sama kuliah itu kan pasti beda banget ya. Nah, gimana sih cara kalian adaptasi sama kaget nggak tuh ngelihat jadwal kuliah dan apa tuh perbedaan sama jadwal waktu kalian SMA? Kaget mah ya pasti kaget lah. Awal-awal pasti adaptasi kita pasti kaget. Cuman pasti kita bakal kaget terus. Pasti kita bakal beradaptasi dan mulai terbiasa gitu. Intinya kita harus pinter-pinter bagi waktu aja sih. Manajemen waktunya kita harus bagus gitu. Bener banget nih, manajemen waktu nih. Gimana sih kakak-kakak semua? Ada nih teman kita yang nanya di NGL, gimana cara bikin prioritas? Kadang keasikan sama kegiatan sendiri yang bukan prioritas, jadinya tuh berantakan kak. Nah gimana tuh? Kalau Kak Yara tadi bilang manajemen waktu nih, boleh dong kasih tips untuk bagi-bagi jadwalnya gimana nih kak? Iya, jadi ya tadi ya kalian bikin skala prioritas. Jadi apa nih hal-hal yang paling penting untuk dilakukan, yang urgent dan paling penting. Jadi itu dulu hal-hal yang harus kalian lakuin. Tapi jangan lupa juga untuk ya menjaga kesehatan, jaga kesehatan fisik, mental, istirahat itu juga perlu, itu juga penting untuk dilakukan. Oke, next topik adalah ini seru banget nih tentang merantau, ngekos atau staying away from home. Kira-kira siapa nih di sini yang rumahnya jauh dari kampusnya nih kak? Ada nggak? Saya kebetulan lumayan jauh. Tapi nggak terlalu jauh kayak 100 km sih enggak ya. Ya kebetulan aku bolak-balik sih dari rumah kampus gitu. Naik angkutan pribadi berarti ya? Kebetulan pribadi. Kalau buat bolak-balik sih itu pengorbanan yang harus kita kita berikan ya buat mengejar ilmu yang bisa dipakai buat masa depan gitu, buat masa depan kita ntar buat cari kerja atau segala macem. Wow, kata kuncinya adalah pengorbanan nih teman-teman. Jadi kalau mendapatkan sesuatu memang harus ada effortnya ya kakak. Tapi aku penasaran nih, kenapa sih nggak milih untuk ngekos di daerah sekitaran kampus? Aku sendiri nggak milih ngekos karena memang jarak dari rumah ke kampus nggak terlalu jauh, jadi ngapain juga buat ngekos gitu. Karena orang tua juga kurang mendukung buat ngekos, jadi memang pilih buat bareng-bareng aja sama keluarga. Karena sejauh ini juga kakak-kakak dari Bandung semua lah ya, nggak ada yang dari luar kota. Nah buat teman-teman yang dari luar kota boleh nih cari tahu atau share juga pengalamannya di komen di bawah. Apa sih pengalaman kalian ngerantau gitu? Siapa tahu ada culture shock gitu kan sama daerah barunya. Oke, next nih tentang penyesalan. Penyesalan ya. Pernah nggak sih nyesel udah ngelakuin satu hal atau enggak nyesel karena belum ngelakuin satu hal kayak, aduh gue nyesel banget nih harusnya gue ngelakuin ini, atau enggak kayak nyesel karena gue udah ngelakuin ini gitu selama kuliah sejauh ini. Pernah nggak? Dari aku ya. Boleh. Sejauh ini sih aku belum ngerasa nyesel ya, tapi tips dari aku, kalian nanti bakal maba gitu ya, calon-calon maba. Kalau kalian lagi di kelas, dosen lagi nerangin, jangan sampai kalian gak nyatet sedikit pun gitu. Nanti waktu ujian tiba-tiba bingung, ngelihat binder kalian tuh kosong banget gitu ya. Pastinya harus tetap nyatet sih. Tapi biasanya nih kak kalau mahasiswa atau enggak kita lagi belajar terus kayak, aduh ntar lah gue catat, pasti gue catat, akhirnya nge-screenshotin PPT, nge-record, itu biasanya wacana doang kan. Sesuai pengalaman nih, siapa yang pernah kayak gitu? Pengalaman gitu ya. Jadi lebih baik saran kalian nih langsung pas dosen ngajar di situ langsung catat langsung. Iya. Dari aku juga kita harus benar-benar dari awal, memang kan mungkin awal-awal masih agak nyantai ya pelajarannya.
Tapi jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar dari awal udah Betul. fokus, udah benar-benar siap gitu jadinya. Jadi nggak keteter juga nantinya di pelajaran. Emang kalau misalnya aku penasaran nih, kalau kuliah itu tugasnya langsung banyak ya dari semester 1, Kak? Boleh dong diceritain? Boleh dari kaliannya. Banyak sih, dibilang banyak nggak juga karena ada beberapa tugas yang deadline-nya masih lama gitu. Tapi ada juga yang sebentar-sebentar, tapi yang sebentar-sebentar juga nggak terlalu banyak kok deadline soalnya atau apanya itu nggak terlalu banyak. Kalau kita langsung ngerjain ya saat itu juga kayaknya ya. Nah berarti sejauh ini nggak ada dong yang disesalin gitu Nggak ada. selama kuliah? Belum ya. Oke. Nah kalau tadi kita ngebahas nyesel nih udah ngelakuin apa. Nah aku mau tanya ke depannya kira-kira apa yang bakal kakak lakuin nih kira-kira supaya menghindari penyesalan-penyesalan yang bisa terjadi. Apa tuh? Boleh dari Kanola mungkin? Apa ya? Mungkin ya yang tadi jangan menunda-nunda deh. Pokoknya kalau ada tugas, kalau ada materi apa harus tetap fokus sama pelajarannya, jangan sampai udahlah nanti aja deh atau tugas nanti aja deh. Tapi benar-benar harus dikerjain dari sekarang karena jangan sampai nanti di akhirnya tuh jadi numpuk ya. Iya, karena bener banget. tugas tuh akan selalu ada terus. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke, gitu ya teman-teman tips dari kakak kita. Oke, terakhir nih aku mau nanya ini boleh sharing, boleh ngobrol juga nih. Gimana sih kehidupan perkuliahan kakak sejauh ini? Satu-satu boleh sharing ya. Jadi dari awal banget nih sampai sekarang mungkin dari pas akhir-akhir masa-masa SMA ya. Boleh di-sharingin dong sampai akhirnya sekarang kuliah. Kalau lancar. aku sih sekarang kuliah ya. Sejauh ini sih aku ngerasanya enjoy aja. Aku jadi kerasa ternyata kayak gini loh bedanya waktu SMA sekarang kuliah gitu. Jadi aku ngerasa enjoy aja sejauh ini. Belum terlalu dipusingin lah ya, masih enjoy ngejalaninnya. Oke, berarti seneng lah ya dari SMA ke kuliah tuh langsung ngerasa beda banget pasti ya Kak. Tapi enjoy ya. Keren tuh. Dari Kak Ani hari ini kata kuncinya adalah enjoy. Boleh next Kak Yere? Kalau pengalaman aku dari pertama kali masuk kuliah, dari orientasi berarti enjoy aja juga sih, kayak kita nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak istilahnya nggak dijailin lah, kayak nggak disuruh yang aneh-aneh gitu. Mungkin belum sih. Simpel aja gitu. Oke. Aku sih gitu. Terus kalau selama kuliah mikirnya gini deh, kalau kalian mau ngelakuin sesuatu, pikirin efek sama akibatnya nanti apa gitu. Iya betul. Tuh, kalau dari aku itu aja. Karena sesuatu yang kita lakuin itu pasti berdampak dan berakibat ya. Tergantung kita ngasih dampaknya positif atau negatif, teman-teman. Oke, boleh dari Kanola sharing mungkin? Mungkin untuk dari teman-teman ya adik-adik yang masih SMA atau masih sekarang lagi gap year, Ya. tips dari aku mulai dari sekarang boleh dipikirin, ditentuin kalian tuh minatnya kemana, sukanya apa. Betul. Tapi juga nggak harus, mungkin ada beberapa hal kayak belum tahu kemana tapi kayak jalan aja gitu. Iya. Jalan terus ya, tetap maju ke depan jalan karena Gak ada yang tahu ya. iya, karena awalnya juga kan kalau dari aku sendiri ya pengalaman, aku sebenarnya juga jurusan yang aku mau, kuliah sekarang ini jurusan yang bukan aku mau, tapi ternyata setelah udah dijalanin tuh kayak Bisa. ini penting juga ya, ini aku enjoy juga gitu, dan untuk proses kedepannya itu sangat berguna banget. Jadi nggak masalah untuk keadaan kalian sekarang, yang penting dijalanin aja dan terus enjoy. Ya, dan tetap semangat mungkin ya Kak, Iya, karena tetap semangat. kondisi kita yang sekarang tuh nggak menentukan kita di masa depan kan. Nah, jadi buat adik-adik teman-teman semua tetap semangat, yang lagi gap year juga tetap semangat, yang lagi kuliah juga tetap semangat ya. Oke.
sekian dulu edisi podcast kita hari ini tentang perbedaan SMA ke kuliah. Nah, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir boleh juga di like dan di komen juga. Dan buat teman-teman yang pengen kenal sama kakak-kakaknya boleh mampir juga ke sosmed kakak-kakaknya, nanti kita tulisin di description box. Segitu dulu dari We Talk hari ini. Dadah. Thank you. Thank you semuanya.